Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Selamat bergabung di dalam pelayanan sharing firman Tuhan dari Hispater Ministry. Saya berharap, saya berdoa kiranya renungan-renungan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan renungan kita tentang doa yang saya berikan judul doa yang tidak dijawab. Doa yang tidak dijawab. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 11. Saya tampilkan ayatnya, ayat yang 1 sampai yang ke-13. Nah, hari ini kita akan melihat ayat yang ke-9 hingga 13. 9 hingga 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ayat 9 hingga 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara sekalian, kita sudah merenungkan bagian ini pada minggu yang lalu dan saya memberikan satu highlight bahwa ini berkenaan dengan doa. Lukas 11, 1-13 itu berbicara mengenai hal berdoa. Diawali dengan permintaan para murid agar mereka diajari berdoa. Anda bisa melihat di dalam ayat yang pertama, kemudian Yesus mengajarkan mereka doa, yaitu doa Bapa kami. 2 sampai yang keempat, kita bahas bagian ini. Lalu ada pengajaran penting yang seringkali kita kutip, kita seringkali doakan, berbicara mengenai mintalah, carilah, dan ketuklah. Maka yang meminta akan menerima, yang mencari akan menemukan, yang mengetuk pintu akan dibukakan. Ayat 9 ayat 10. Dan menarik sekali, saudara sekalian, Yesus mengapit bagian ini dengan dua ilustrasi yang menarik sekali, luar biasa. Yang sudah kita bahas minggu lalu, tentang teman yang tidak tahu diri, tidak tahu malu. Ya. 5-8. Dan hari ini kita akan melihat tentang doa yang tidak dijawab. Sebetulnya, saya juga memberikan satu judul Bapa Dunia versus Bapa Surgawi. Tetapi saya akan melihat highlight di sini adalah mengenai doa yang tidak dijawab. So sekalian, Lukas 11 tadi memberikan satu bagian yang jelas sekali, saya tampilkan sekali lagi, dan saya berikan satu padanannya dari Matius 7. Ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Saya bacakan yang Matius 7. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, sampailah kepada satu pertanyaan retoris dari Tuhan Yesus. Dia memberikan satu pertanyaan retoris yang sebetulnya tidak perlu dijawab, kita sudah tahu semua. Ya, ada permintaan anak 3 hal, yaitu meminta ikan, telur, dan roti. Ikan, telur, dan roti. Yesus bertanya, Bapa mana di bumi yang jikalau anaknya minta ikan, dikasihnya ular? Minta telur, dikasihnya kalajengking, minta roti, dikasihnya batu. Ya, jawabannya pasti tidak ada. Ya. Mengapa? Karena seorang bapa di bumi, meskipun bapak itu jahat, dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Permintaan anaknya itu permintaan yang sederhana. Ya, saudara kalau lihat ya, ikan, telur, roti itu permintaan makanan, ya, kebutuhan sehari-hari. Anaknya bukan minta PS5, minta Nintendo, minta mobil mewah, tidak. Anaknya minta basic need, ikan, telur, dan roti. Dan Tuhan berkata, ayah mana di bumi yang tidak akan memberikan itu? Malah memberikannya ular, kalajengking, dan batu. Pasti tidak ada. Saudara, apa artinya? Artinya ayah itu memiliki satu hati yang mengasihi anaknya dan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang anaknya butuhkan, bukan? Kebutuhan pokok anaknya diutamakan. Saudara, sekarang kita refleksikan. Sesulit apapun kondisi orang tua, kita pasti coba memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, kalau perlu kita tidak makan, kita tahan lapar demi anak kita mendapatkan roti, mendapatkan nasi. Kita rela bekerja membanting tulang, lembur sampai tengah malam demi anak kita bisa sekolah, bisa makan yang baik, tinggal tempat yang baik. Kenapa? Karena kita sebagai ayah, meskipun Tuhan katakan di sini ayah yang jahat ya, kita tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan Tuhan bilang begini, apalagi Bapa yang di surga. Kalau yang di bumi saja yang jahat tahu, apalagi yang di surga. Mestinya jauh lebih tahu, bukan? Bukankah kita seringkali bergumul dengan tema ini, saudara? Bahwa rasanya kita berkata, Tuhan kayaknya lebih jahat daripada Bapa di bumi. Apa buktinya? Lah saya berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak jawab.
Saya berdoa bergumul untuk kebutuhan-kebutuhan dasar pun Tuhan tidak jawab. Bahkan dalam masa-masa pandemi ini, saudara, banyak orang yang mengalami kesulitan secara finansial, kesakitan luar biasa, kehilangan anggota keluarga. Serasa-rasanya doa mereka sepertinya sia-sia. Kita mungkin dalam hati kita bisa menuding, rasanya lebih baik Bapa di bumi daripada Bapa di surga. Apakah Anda pernah memikirkan hal seperti itu, saudara? Saya berdoa kiranya lewat renungan ini kita bisa mengklirkan pikiran kita, memahami sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan lewat bagian ini. Saudara dikatakan di sini, Bapa di surga memberikan yang terbaik bagi kita. Ini menjadi sebuah kekuatan dalam kita menghadapi pergumulan hidup kita sehari-hari. Bapa di surga memberi yang terbaik bagi kita. Saudara, milikilah kepercayaan sepenuhnya kepada Bapa yang maha baik, kepada Bapa yang maha kuasa. Kepercayaan sepenuhnya bahwa Allah itu baik dan Allah itu maha kuasa. Sehingga itu boleh menjadi sebuah jaminan iman kita bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Dalam situasi apapun, berserulah kepada Tuhan, Allah itu baik. Dan kita percaya Allah maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada hal yang mustahil bagi dia. Saudara, tapi sepertinya sebagaimana saya ungkapkan di awal bahwa seringkali kita mengalami doa yang tidak dijawab Tuhan. Saudara, itu tidak sesederhana kita bilang begini sama teman kita. Sabar ya, doa memang tidak selalu jawabannya enak ya. Ada 3 jawaban doa. Ada jawabannya ya, langsung Tuhan kasih. Ada jawabannya tidak, langsung Tuhan konfirmasi tidak. Ada jawabannya tunggu. Kalau belum sesuai yang kamu harapkan, mungkin jawabannya adalah tunggu. Saudara, tidak sesederhana itu. Terlebih jika kita sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa sulit, rasanya itu hanya jawaban klise yang hanya sekedar angin lalu buat kita. Memang gampang menerima jawaban Tuhan, tidak. Memang gampang menerima kata tunggu dari Tuhan. Tidak sesederhana itu. Sehingga mari kita sama-sama gumulkan beberapa aspek di bawah ini, saudara, mengenai doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama begini, saudara. Memang betul, sometimes, seringkali terjadi orang-orang percaya pun, orang-orang yang sangat luar biasa rohani pun, doanya tidak dijawab Tuhan. Tidak dijawab Tuhan. Bahkan doa Rasul Paulus pun tidak dijawab Tuhan. Saudara lihat 2 Korintus 12, ayat 7-8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, Rasul Paulus pun berdoa, dan Tuhan tidak jawab doa seperti yang dia mau. Jadi sometimes it happens to us. You are not alone. Kita tidak sendirian. Orang Kristen bergumul dengan doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, waktu itu terjadi, doa tidak dijawab oleh Tuhan, maka ada hal yang unexplainable secara manusia. Tidak bisa dijelaskan secara manusia. Kita tidak bisa mengerti mengapa demikian, saudara. Ya, kita rasanya kok bisa begitu Tuhan. Kita tidak bisa memahami itu. Hati-hati dengan poin pertama begini, saudara. Ada pemikiran jebakan buat kita seperti ini. Oh, Tuhan pasti tidak mengasihi saya, ya. Andai kata saya lebih baik orangnya, lebih rohani, lebih banyak persembahan, mungkin doa saya bisa dijawab. Hati-hati, saudara. Itu jebakan doa. Jebakan buat kita di dalam kita merasa kita salah, kita salah. Saudara, memang betul, kita harus minta ampun jika kita berdosa. Dan kita harus mengoreksi hidup kita, mengoreksi doa kita waktu kita mau berdoa. Dan saudara percayalah, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mazmur 103 ayat yang ke-12, saya tampilkan, saya tidak bacakan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 saya bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan mencegah kita dari segala kejahatan. Dan Tuhan mengampuni kita, saudara. Jadi jangan biarkan itu menuding kita, membuat kita merasa dirinya bersalah tidak habis-habisnya. Dan memang Tuhan menguji hati kita. Mazmur 139, 23-24. Kita sudah bahas ini di dalam minggu sebelumnya. Saudara, hati-hati yang kedua adalah apa? Selain pikiran tadi yang menjebak kita, hati-hati jangan sampai kita marah dan malah mengancam Tuhan. Saudara, mungkinkah kita marah dan mengancam Tuhan? Saudara, sebuah komik yang menarik ya, dari Calvin and Hobbes saya tampilkan di sini. Saya memberikan penjelasan seperti kira-kira ini anak ini, si Calvin ini berkata, aduh ya, saya ingin sekali bisa melihat salju ya, lihat salju. Padahal itu bukan bulannya, bulan salju ya. Kemudian dia berkata begini, seolah-olah dia berdoa, oke, siap ya Tuhan ya, siap ya sampai 3 ya, turunin salju Tuhan ya, oke, 1, 2, 3, salju. Ya ada salju. Dia berkata ngotot, saya bilang salju, ayo dong, salju dong, salju dong. Salju, dia sampai berteriak, salju, saya pengen salju. Oke. Emangnya gue peduli lu gak kasih salju? Oke. Saat kemudian dia berkata begini, ya dulu dong, tolong dong, please dong, sedikit deh, 1 kaki aja deh salju tebelnya deh, oke. Jangan deh, 8 inci aja deh Tuhan. Jangan gitu deh, oke. 6 inci gimana? Gimana kalau cuma oke. 6 aja, 6 salju kecil aja. Saya tunggu dulu Tuhan, saya tunggu Tuhan. Tidak sabar menunggu salju yang tidak datang, dia marah.
Dan at the end dia berkata begini, "Do you want me to become an atheist?" Engkau mau aku jadi orang ateis, Tuhan? Karena tidak menjawab doaku. Saudara, itu sebuah komik yang saya rasa maybe dalam hidup kita pun kita sering mengalami hal seperti itu. Kita marah, menuding Tuhan, dan mengancam Tuhan. Saudara, bagian yang berikutnya lagi. Waktu doa tidak dijawab Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya purpose, tujuan yang lebih tinggi dalam pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Percayalah itu, saudara. Yesaya 55 ayat 8-9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita tidak bisa memahami itu. Waktu itu terjadi, tidak bisa dijelaskan secara manusia. Percayalah bahwa Tuhan punya higher purpose, tujuan yang lebih tinggi daripada kita. Percayalah bahwa Roma 8:28, segala hal terjadi, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, lalu bagaimana sikap kita waktu kita berdoa dan doa tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin sudah belasan tahun kau berdoa. Mungkin sudah puluhan tahun kau berdoa dan Tuhan tidak menjawab itu. Mungkin kau berdoa untuk hal yang sangat urgent dan Tuhan tidak menjawab itu. Saudara, poin pertama begini. Tetaplah berdoa selagi engkau bisa berdoa. Tetaplah terus berdoa selagi engkau bisa berdoa. Jangan putus asa. Teruslah berdoa. Yang poin kedua, saudara, berikan Tuhan sebuah hak untuk berkata tidak. Artinya apa? Let God be God in your life. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Jangan cuma mau dengar enak-enak saja. Harus siap, Tuhan, oke, kalaupun jawabannya tidak, Tuhan, aku mau taat kepada pimpinan Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, saudara, keep on doing what is known to be right. Tetap lakukan apa yang baik yang kau bisa lakukan. Artinya, tetap berusaha, tetap berbuat baik. Jangan menyerah, tetap berdoa. Saudara, sebagai sebuah penutup yang saya pikir menjadi renungan buat kita, ada beberapa hal yang sangat penting, saudara. Kalau kita berdoa dan doa Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang pertama begini, saudara. Doa itu bukan mengenai hasil. It's not about result, bukan hasil. Tapi prayer is about relationship, mengenai satu hubungan. Ya. Kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu percaya Tuhan dan mengingat Tuhan dalam setiap jalan kita. Jadi waktu kita berdoa, jangan cuma mengharapkan result saja. Tapi doa adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Waktu engkau makin berdoa, makin dekatkah engkau dengan Tuhan, meskipun Tuhan tidak menjawab. Jangan hanya berfokus kepada hasil saja. Yang kedua, doa yang tidak dijawab Tuhan, kita belajar bergumul. Kalau kita fokus kepada jawaban saja, tapi Tuhan sebetulnya ingin kita fokus kepada Tuhan. Sudah kita fokusnya kepada jawaban yang kita harapkan. Tuhan, saya minta A, B, C, D. Itu Tuhan A, B, C, D. Tuhan bilang, no, salah. Harusnya kamu fokus sama aku. Harusnya fokus sama aku. Tuhan ingin kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Saudara, yang ketiga, kita harus terlalu belajar bersyukur. Dia selalu mendengar doa kita, meskipun bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dia selalu mendengarkan permohonan kita, dia mendengarkan doa kita, meskipun tidak dalam waktu yang kita harapkan terjadi. Harus selalu belajar bersukacita, bersyukur. Saudara, apa unanswered prayer-mu hari ini? Milikilah iman bahwa Bapa di surga tahu yang baik buat kita. Bapa di surga jauh lebih baik daripada Bapa di bumi. Dan teruslah berdoa. Milikilah relasi dengan Tuhan. Teruslah bergumul di dalam doamu. Milikilah relasi yang intim dengan Tuhan dan fokuslah kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal lain yang mengganggu kita. Bukan kepada hasil yang kita harapkan. Saudara sekalian, saya berdoa kiranya renungan singkat ini boleh menjadi kekuatan buat kita dalam bergumul, khususnya dalam menghadapi satu realita bahwa ada doa yang Tuhan tidak jawab. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.